Tuhan, pada pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memelihara seluruh kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh beribadah kepadanya. Mari adik-adik, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, kita mau menghadap Tuhan dengan sikap yang manis, sikap doa, kita mau menghadap Tuhan. Satu pujian, Yesus yang termanis. Lipat tanganmu, tutup matamu, dan tundukkan kepalamu. Kita mau menghadap Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sambut dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Bersyukur, berterima kasih ya Aba ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Dan pagi ini kami mengucap syukur bersama anak-anak layan kami. Kami memuji, kami menyembah-Mu, kami mengagungkan nama-Mu. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hadir ya Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Kami siap memuji, memuliakan Engkau. Di dalam nama-Mu, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, ayo kita berdiri. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sorak-sorak, dengan roh sukacita. Kita akan memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Boleh
berkatnya seperti sungai di hatiku. Tangani waktu susah, mengerti di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Tangani di waktu susah, mengerti di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Ya adik, bahwa berkat Tuhan itu seperti sungai, dalam waktu suka, dalam waktu duka, dalam waktu senang. Berkat Tuhan setiap saat melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik, kita mau membaca ayat mas. Ayat mas pada pagi hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 4. Perjanjian apa? Iya, pintar. Perjanjian baru di Filipi 4 ayat 4. Sudah semua? Ini boleh nak tunggu. Sudah? Ya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, adik-adik, Alkitabnya masih dipegang boleh kok, karena kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Shalom adik-adik, bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Maranatha Surabaya. Kali ini kita akan mau belajar firman yang sangat bagus nih dan sangat menarik. Ada yang bisa tebak firmannya tentang apa hari ini? Nah, Kak Luther barusan sedang memperagakan ekspresi apa itu? Ada yang menjawab ekspresi tersenyum, ekspresi sukacita. Nah, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan dengan tema Be Happy. Nah, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan tentang Be Happy, Kak Luther mau ajak adik-adik sekalian untuk kita berdoa bersama untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur ketika kami sudah boleh berkumpul bersama melalui media YouTube Tuhan untuk beribadah bersama dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Maranatha Surabaya. Berkati kami Tuhan,
supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik Tuhan. Diamkan semua suara di dalam hati kami, sehingga kami hanya mendengar dan memperhatikan firman-Mu yang akan dibawakan oleh kakak ayah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mau berbagi, atau Kak Luther mau sharing nih tentang firman yang berjudul Be Happy, kita akan sama-sama membaca terlebih dahulu ayat Alkitab yang diambil dari Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga yang keempat. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Nah, ayat firman Tuhan tadi sudah memberitahu kita ayat tentang salah satu khotbah di bukit, yakni ucapan bahagia Tuhan Yesus Kristus pada saat mengajar orang banyak. Sebelumnya, kalau terpunya informasi nih buat adik-adik bahwa pada saat itu orang banyak tersebut adalah orang yang sudah pernah bertemu Yesus. Orang-orang yang bertemu dengan Yesus di jalan, dan juga beberapa orang-orang yang merasa terberkati dengan mujizat-mujizat yang sudah dibuat Yesus, seperti kesembuhan untuk saudara-saudaranya, atau kebangkitan anaknya, atau berbagai macam mujizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan mereka. Mereka mengikut Yesus berbondong-bondong, dan mereka mau mendengarkan ajaran Yesus pada saat itu. Nah, ajaran Yesus pertama atau khotbah Tuhan Yesus pertama adalah tentang ucapan bahagia di atas bukit. Kalau kita perhatikan tadi, ada ayat yang menarik nih, di ayatnya yang keempat yang mengatakan bahwa berbahagialah orang yang duka cita, karena mereka akan dihibur. Sejalan dengan tema kita pada saat ini bahwa kita harus selalu bersuka cita. Nah, Kak Luther punya informasi nih buat adik-adik semua, bahwa ada sebuah penelitian dari para ahli di dunia menyebutkan bahwa dibutuhkan sekitar 43 otot wajah untuk cemberut dan sekitar 17 otot wajah untuk tersenyum. Sedangkan beberapa penelitian lain menyatakan bahwa hanya dibutuhkan 26 otot wajah untuk tersenyum dan 62 otot wajah untuk cemberut. Nah adik-adik, secara ilmu pengetahuan saja bahwa kita lebih baik jika kita berbahagia dan bersuka cita daripada kita bersedih. Kalau menurut ilmu pengetahuan tadi bahwa kalau kita bersedih, kita lebih capek, lebih menghabiskan otot dan lebih menghabiskan tenaga. Sedangkan kalau kita mau berbahagia, bersuka cita, kita hanya menghabiskan sedikit tenaga saja. Contohnya seperti penelitian tentang tersenyum dan cemberut tadi. Nah adik-adik, kembali ke firman Tuhan, sesuai dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kita selalu bersuka cita. Sekalipun kita lagi berduka cita, Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Allah Bapa kita di surga akan memberikan penghiburan bagi kita. Tapi Kak, gimana kalau misalkan kita mau bersuka cita, atau kita berbahagia, atau kita mau be happy setiap hari, sedangkan tugas PR kadang-kadang menumpuk, atau kadang kita bertengkar sama saudara kita, adik kakak kita, atau kadang-kadang kita juga dimarahin sama papa mama kita, atau berbagai masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita bertengkar sama teman bermain, atau kita sedang tidak enak sama teman-teman kita. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus selalu berduka cita. Bahkan di saat kita berduka cita sekalipun, Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Allah Bapa akan memberikan penghiburan bagi kita. Nah, penghiburan seperti apa? Ya, kita tidak tahu, karena Tuhan mau berjanji untuk selalu menghibur kita. Adik-adik harus selalu percaya bahwa ketika kita ada dalam masalah, kita sedang gak enak hati sama teman atau sama saudara-saudara kita, ada masalah di sekolah berkaitan dengan PR, dimarahin guru dan lain-lain, kita harus selalu tetap percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akan datang untuk memberikan penghiburan bagi kita. Karena apa? Firman Tuhan sudah mengatakan pada Matius yang kita baca barusan adalah akan datang penghiburan bagi orang-orang yang sedang berduka cita. Jadi adik-adik tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan, karena Tuhan kita Yesus Kristus akan datang memberikan kita penghiburan. Contohnya apakah kalau kita diberikan penghiburan? Misalkan kita lagi capek bersekolah, ujian kesulitan, baik yang online maupun sekarang sudah ada yang tatap muka ya. Kemudian kita kesulitan, kita merasa tidak percaya diri dengan hasil yang
kita lalui, karena selama ini kita belajar hanya melalui online. Tiba-tiba ketika kita masuk ada ulangan harian atau kita ujian. Nah, adik-adik harus tetap percaya bahwa kasih dan berkat karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus akan memberikan kita penghiburan. Siapa tahu nanti waktu adik-adik pulang ke rumah dimasakkan oleh masakan yang enak oleh mama kita, atau dibelikan suatu hadiah oleh papa mama kita, atau banyak hal yang tidak bisa kita ketahui. Tapi kita harus punya hati percaya bahwa di setiap duka kita Tuhan selalu menyediakan penghiburan dengan caranya. Nah, ada satu ayat Alkitab yang juga mengingatkan kita bahwa kalau kita gembira, kita bisa mengobati segala macam sakit, baik di hati kita maupun di tubuh kita. Tapi kalau kita melalui hari-hari kita dengan yang kurang semangat, dengan putus asa, tubuh kita pasti akan terasa sakit. Ada di mana ayat tersebut? Kita lihat ayat ini. Nah, adik-adik, ayat tersebut bisa menjadi ayat hafalan yang bagus untuk adik-adik, bahwa dari Amsal pasal 17 ayat yang ke-22 menyatakan bahwa kalau hati kita selalu bergembira, itu obat yang manjur buat segala macam penyakit, baik penyakit secara tubuh maupun penyakit yang kita diderita di dalam hati. Tetapi kalau kita punya semangat yang patah, itu Alkitab mengatakan mengeringkan tulang. Artinya apa? Pasti terasa capek semua, lemes, sakit semua, dan adik-adik pasti tidak bisa melanjutkan hari-hari adik-adik dengan penuh sukacita. Jadi pesannya adalah bersukacitalah dalam segala hal dan selalu be happy. Sekarang mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengajarkan kami untuk bersama-sama belajar mengerti akan arti senyum, sukacita, dan berbahagia Tuhan. Ajarkan kami anak-anak-Mu untuk selalu bahagia, ajarkan kami untuk selalu be happy dalam segala macam kegiatan kami dan kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Ya adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakakmu. Dan saat ini adalah saat yang terindah di mana kita boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mau memberikan persembahan, berikan persembahanmu kepada Tuhan. Jangan dengan duka atau paksa, karena Tuhan memberkati persembahan orang yang memberikan dengan sukacita. Adik-adik, persembahan kalian bisa kalian titipkan pada papa, mama, atau oma opamu. Nanti mereka akan membawanya ke gereja dan akan dimasukkan ke dalam peti gereja. Adik, mari siapkan persembahanmu. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, jikalau kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan menjadi berkat bagi pelayanan di gereja di mana kami bertumbuh. Terimalah persembahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita
akan mengakhiri ibadah kita. Lakukan firman Tuhan di dalam hidupmu hari lepas hari, supaya kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Dengan memuji, memuliakan nama Tuhan, Tuhan Allah beserta kita. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu ya Aba ya Bapa. Kalau ibadah pada pagi hari ini dapat berjalan dengan tidak kekurangan satu apapun, kami boleh memuji, memuliakan namamu, kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang penuh dengan sukacita. Jadikan kami anak-anak yang tetap setia kepadamu. Jadikan kami anak-anak yang mengasihi orang tua kami maupun sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kesempatan kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan itu menjadi pelayan, menjadi berkat bagi gereja kami di mana kami bertumbuh. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menyelesaikan tugas kami untuk ibadah pada pagi hari ini. Pertemukan kami ya Tuhan di minggu yang akan datang, bersama-sama berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, berkati kami semua. Berkati anak-anak layan kami dan keluarganya, berkati kakak-kakak layan dan keluarganya. Kiranya sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan senantiasa menyertai, melingkupi kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.